Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah, kali ini kami akan sajikan kejadian yang mengemparkan jamaah Gus Ikdam. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share. Di sebuah desa di Jombang yang terkenal dengan tradisi santri dan majelis taklimnya, suasana pagi itu begitu sibuk. Ribuan orang dari berbagai daerah mulai berdatangan untuk menghadiri kajian akbar yang akan diisi oleh Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang santai namun penuh hikmah. Panitia acara telah bekerja sejak seminggu sebelumnya, menyiapkan segala keperluan mulai dari panggung utama, tata suara, hingga tempat duduk bagi jamaah yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Beberapa santri dan warga setempat sibuk menyambut kedatangan para tamu, memastikan mereka mendapatkan tempat yang nyaman. Sementara itu, di rumah salah satu panitia, suasana tegang terasa. Seorang pria tua duduk termenung di beranda rumahnya. Ia adalah Pak Soleh, seorang warga desa yang selama ini dikenal memiliki ilmu kebatinan dan benda-benda mistis yang diwarisinya dari leluhur. Malam sebelumnya, ia mengalami mimpi aneh, seorang lelaki bersorban putih memperingatkannya untuk segera melepaskan sesuatu yang selama ini ia simpan. Dengan rasa gelisah, ia mengalihkan pandangannya ke sebuah kotak kayu tua di sudut ruangan. Ia tahu betul isi kotak itu, dan firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Di tempat lain, Gus Ikdam tengah bersiap di rumahnya. Ia membaca Al-Quran dengan khusyuk, berusaha menenangkan hati sebelum bertemu dengan ribuan jamaah yang telah menantinya. Kajian kali ini terasa berbeda, ada sesuatu yang membuat hatinya resah, seolah-olah akan ada kejadian yang menguji keimanannya dan para jamaah. Namun, seperti biasa, ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, dan ia hanya perlu menjalankan tugasnya sebagai dai yang menyeru kepada kebaikan. Pagi semakin beranjak siang, lapangan tempat kajian mulai penuh sesak oleh jamaah yang datang berbondong-bondong. Ada yang datang dari desa-desa sekitar, ada pula yang menempuh perjalanan berjam-jam dari luar kota. Beberapa di antara mereka membawa keluarga, berharap bisa mendapatkan keberkahan dengan menghadiri majelis ilmu yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Cuaca yang panas tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap duduk dan bersalawat bersama. Seorang pemuda bernama Rizal berdiri di antara kerumunan, matanya memperhatikan sekeliling. Ia adalah seorang santri yang sejak lama mengagumi dakwah Gus Ikdam. Hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih mendalami ilmu agama dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Rizal pernah terjerumus dalam pergaulan yang salah, dan kehadirannya di majelis ini adalah langkah awalnya untuk berubah. Di sudut lain, seorang ibu parubaya bernama Bu Sumi duduk dengan wajah penuh harap. Ia membawa botol air mineral yang nantinya ingin ia minta doa dari Gus Ikdam agar suaminya yang sakit segera sembuh. Ia percaya bahwa doa seorang ulama bisa menjadi wasilah kesembuhan bagi keluarganya. Jamaah lain pun memiliki berbagai niat, ada yang ingin mendapatkan ketenangan hati, ada yang ingin menguatkan iman, dan ada pula yang sekadar ingin mendengarkan nasihat yang menyejukkan jiwa. Saat waktu menunjukkan pukul 10 pagi, panitia mulai mengatur jalannya acara. Seorang pembawa acara naik ke panggung, menyapa jamaah dengan penuh semangat. Ia mengajak mereka untuk bersalawat bersama, menciptakan suasana yang semakin khusyuk. Suara ribuan jamaah yang melantunkan sholawat bergema di seluruh lapangan, menciptakan getaran yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Gus Ikdam pun tiba di lokasi. Dengan mengenakan jubah putih dan sorban hijau, ia turun dari mobil dan disambut oleh para santri serta panitia. Wajahnya tenang, senyum ramahnya menyapa setiap orang yang ia lewati. Seorang santri membawakan air mineral untuknya, dan ia meminumnya dengan perlahan sebelum naik ke atas panggung. Ribuan pasang mata menatapnya dengan penuh antusiasme, menunggu kata-kata pertama yang akan keluar dari mulutnya. Namun, di balik keramaian itu, sesuatu mulai terasa ganjil. Pak Soleh, pria tua yang sebelumnya termenung di beranda rumahnya, tampak berdiri di antara kerumunan dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam erat sebuah tas kecil, yang di dalamnya terdapat sesuatu yang telah ia simpan bertahun-tahun. Ia merasa dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari tas itu. Ia mencoba menenangkan diri, namun firasatnya semakin kuat, benda itu tidak ingin berada di tempat ini. Saat Gus Ikdam mengangkat mikrofon untuk memulai tausiah, seekor burung gagak tiba-tiba terbang melintas di atas panggung, mengeluarkan suara serak yang membuat beberapa orang merinding. Beberapa jamaah saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Namun,
Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, Gus Ikdam tersenyum dan mengucapkan salam. Dengan suara tenang, ia berkata, "Semoga Allah memberkahi majelis ini dan menjauhkan kita dari segala keburukan." Gus Ikdam membuka kajian dengan membaca surah Al-Fatihah, diikuti oleh ribuan jamaah yang dengan khusyuk mengikuti lantunan ayat-ayat suci. Suasana semakin syahdu ketika ia mulai membahas tentang pentingnya menjaga hati dari kesyirikan dan perbuatan yang bisa menjauhkan diri dari Allah. Namun, di tengah kajian, beberapa orang di barisan belakang mulai merasa gelisah. Beberapa dari mereka melihat sesuatu yang aneh, bayangan hitam kecil yang bergerak cepat di antara kaki-kaki jamaah. Pak Soleh, yang sejak tadi merasa tidak tenang, mulai berkeringat dingin. Ia tahu betul bahwa bayangan itu bukanlah hal biasa. Sejak tadi, benda yang ia simpan dalam tasnya terasa semakin panas, seakan ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Ia mencoba mengendalikan dirinya, berharap ini hanya perasaannya saja. Namun, saat ia merogoh tasnya, ia merasakan getaran halus yang semakin lama semakin kuat. Di atas panggung, Gus Ikdam melanjutkan tausiyahnya dengan tenang. Ia berbicara tentang keutamaan berzikir dan menjauhi perbuatan yang mengundang murka Allah. "Jangan pernah kita menggantungkan hidup kita kepada selain Allah," ucapnya, suaranya lantang menggema. "Karena sesungguhnya rezeki, keberuntungan, dan keselamatan hanya datang darinya." Namun, tepat setelah kalimat itu diucapkan, terdengar suara gemuruh kecil dari arah belakang jamaah. Beberapa orang menjerit pelan, sementara yang lain mulai berbisik-bisik. Ada yang melihat sesuatu merayap di antara kaki mereka. Beberapa orang yang duduk di atas tikar tiba-tiba berdiri, merasa ada sesuatu yang menyentuh mereka. Panitia yang berada di dekat area tersebut segera mencoba menenangkan jamaah, tetapi suasana menjadi semakin tegang. Seorang pria tiba-tiba berteriak, "Ada sesuatu di sini. Ada sesuatu yang bergerak." Seketika, beberapa orang di dekatnya mundur, takut dengan apa yang mereka lihat. Gus Ikdam memperhatikan kegaduhan itu dengan tenang. Ia tidak langsung bereaksi, tetapi dari wajahnya terlihat bahwa ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan suara lembut tetapi tegas, ia berkata, "Bismillah, mari kita tetap tenang. Majelis ini adalah tempat zikir dan ibadah. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita." Namun, di tengah upayanya menenangkan jamaah, terdengar suara lirih yang menyeramkan, seperti rintihan halus dari makhluk kecil. Suara itu begitu pelan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Pak Soleh, yang kini tubuhnya semakin gemetar, merasa inilah saatnya. Ia tahu bahwa benda di dalam tasnya telah bereaksi terhadap atmosfer majelis ini. Dengan tangan gemetar, ia membuka tasnya perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang tampak sudah sangat tua. Beberapa orang di sekitarnya melirik ke arah tas itu, dan sebagian langsung menutup mulut mereka dengan tangan, menahan teriakan. Di dalam kotak itu, terlihat sesosok makhluk kecil, berkulit kering dan hitam, dengan rambut panjang dan mata yang tampak seperti batu obsidian. Pak Soleh tidak pernah menyangka bahwa benda yang telah ia simpan selama puluhan tahun akan bereaksi seperti ini di tengah majelis ilmu. Selama ini, jenggot itu ia anggap sebagai warisan leluhur, sesuatu yang hanya ia rawat tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Namun, kini, di bawah pancaran cahaya ilmu dan zikir, makhluk itu tampaknya merasa terancam. Beberapa orang yang melihat wujud jenggot itu langsung menjauh, takut dengan aura mistis yang dipancarkannya. Beberapa ibu-ibu mulai membaca ayat kursi dengan suara lirih, sementara yang lain berusaha menenangkan diri. Panitia yang berada di dekat Pak Soleh mencoba mendekat, tetapi mereka sendiri merasa ragu. Di atas panggung, Gus Ikdam menghela napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Dengan langkah tenang, ia turun dari panggung, mendekati sumber kegaduhan. Semua mata kini tertuju padanya. Jamaah yang tadinya panik perlahan mulai tenang kembali, seolah kehadiran Gus Ikdam membawa keteduhan di tengah ketakutan mereka. Pak Soleh merasa semakin gemetar ketika melihat Gus Ikdam berjalan mendekatinya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan benda itu. Dengan tangan yang masih bergetar, ia mengangkat jenggot tersebut dan berkata dengan suara bergetar, "Gus, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya sudah lama menyimpannya, tetapi saya tidak pernah berniat jahat." Gus Ikdam menatap jenggot itu dengan pandangan tajam. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Pak Soleh, sudah berapa lama Anda menyimpan benda ini?" tanyanya dengan suara tenang. Pak Soleh menelan ludah.
Hampir 30 tahun, Gus. Ini warisan dari kakek saya. Katanya ini penjaga rezeki, tapi saya tidak pernah benar-benar menggunakannya. Saya hanya menyimpannya karena takut jika membuangnya akan mendatangkan petaka. Gus Ikdam mengangguk perlahan. Bapak percaya pada Allah. Pak Soleh mengangguk cepat. Tentu saja, Gus. Saya tidak pernah meninggalkan salat. Saya tetap berzikir. Tapi, saya juga takut dengan benda ini. Gus Ikdam tersenyum tipis. Kalau begitu, mengapa harus takut? Bukankah Allah sebaik-baiknya penjaga? Jika Bapak benar-benar ingin bertaubat, mari kita selesaikan ini di sini dan sekarang. Pak Soleh terdiam. Ia merasa seakan-akan beban puluhan tahun di pundaknya mulai terasa lebih ringan. Ia menatap jenggot di tangannya, lalu menatap Gus Ikdam. Apa yang harus saya lakukan, Gus? Tanyanya, suaranya penuh harap. Gus Ikdam meminta panitia untuk mengambil wadah berisi air zam-zam yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk jamaah. Air itu kemudian dibawa ke hadapannya, dan Gus Ikdam mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh kehusyukan. Ribuan jamaah menyaksikan dengan takjub, beberapa dari mereka ikut melantunkan ayat kursi dan sholawat dengan suara perlahan. Pak Soleh menatap jenggot yang ada di tangannya. Makhluk kecil itu tampak semakin gelisah, seolah merasakan aura suci yang memenuhi tempat itu. Beberapa jamaah yang duduk di dekatnya mulai menangis, merasa betapa besar kekuatan Allah yang sedang mereka saksikan. Gus Ikdam mengangkat tangan, berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan dari segala sesuatu yang bisa menyesatkan manusia. Setelah itu, ia mengambil air zam-zam dan meneteskan beberapa tetes ke jenggot tersebut. Seketika, suara seperti erangan halus terdengar, membuat beberapa jamaah menahan napas. Jenggot itu perlahan mulai mengering lebih cepat, seolah kehilangan kekuatannya. Pak Soleh, yang masih memegangnya, merasakan sensasi dingin menjalar di tangannya. Ia menatap Gus Ikdam dengan penuh rasa syukur. Sudah selesai, Pak Soleh, ujar Gus Ikdam dengan lembut. Bapak sudah tidak perlu takut lagi. Insya Allah, Allah telah melindungi Bapak. Air mata menetes di pipi Pak Soleh. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa benar-benar bebas. Suasana masih tegang, meskipun kini para jamaah mulai merasakan kelegaan setelah melihat bagaimana Gus Ikdam berhasil menangani jenggot tersebut. Pak Soleh masih menggenggam makhluk kecil itu, tetapi kini ia merasakan sesuatu yang berbeda, tidak ada lagi hawa panas atau getaran aneh yang sebelumnya ia rasakan. Jenggot itu tampak semakin kering, seolah kehilangan energinya. Gus Ikdam menatap Pak Soleh dengan penuh kelembutan. Pak Soleh, benda ini bukan lagi milik Anda. Ini sudah saatnya dikembalikan kepada Allah. Pak Soleh terisak. Ia merasa malu, sekaligus bersyukur. Gus, saya benar-benar menyesal. Saya terlalu takut kehilangan rezeki, sampai saya tidak sadar kalau saya telah menyimpan sesuatu yang bisa menyesatkan. Gus Ikdam tersenyum tipis. Yang paling penting adalah Bapak telah menyadari kesalahan dan ingin kembali kepada Allah. Itu adalah langkah yang luar biasa. Beberapa panitia maju ke depan untuk membantu mengamankan jenggot. Mereka membawa wadah berisi air zam-zam yang sudah dicampur dengan garam dan daun bidara, sebuah campuran yang diyakini bisa menetralisir energi negatif. Dengan perlahan, Gus Ikdam meletakkan jenggot ke dalam wadah tersebut. Begitu jenggot menyentuh air, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Air dalam wadah itu langsung berbuih dan mengeluarkan aroma anyir yang menusuk hidung. Beberapa orang yang berada di dekatnya langsung menutup hidung mereka. Jenggot yang tadinya kering tiba-tiba menggeliat lemah sebelum akhirnya benar-benar diam. Gus Ikdam terus membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk, dan perlahan, air itu kembali tenang. Pak Soleh jatuh bersimpuh, menangis terseduh-seduh. Ia merasakan beban yang selama ini menghimpit jiwanya akhirnya terangkat. Para jamaah yang menyaksikan ikut menangis, tersentuh dengan kejadian yang mereka alami malam itu. Setelah kejadian itu, suasana pengajian berubah menjadi lebih haru. Banyak jamaah yang tiba-tiba merasa terpanggil untuk bertaubat. Beberapa dari mereka yang selama ini masih percaya pada benda-benda bertuah mulai merasa takut dan ingin membuangnya. Seorang ibu yang sejak tadi duduk di bagian tengah tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah panggung. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Gus, saya juga punya sesuatu di rumah. Suami saya menyimpannya untuk usaha, katanya agar warung kami selalu laris. Tapi setelah melihat ini, saya takut, saya ingin membuangnya." Gus Ikdam mengangguk. Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Jika ibu ingin benar-benar bertaubat,
maka segeralah singkirkan benda itu. Jangan biarkan keyakinan kita tergantung pada selain Allah. Mendengar hal itu, semakin banyak jamaah yang mulai mengakui bahwa mereka juga memiliki benda-benda serupa di rumah mereka. Ada yang memiliki keris pusaka, ada yang menyimpan batu akik bertuah, bahkan ada yang mengaku memiliki susuk yang dulu dipasang untuk pesona. Para panitia mulai mendata siapa saja yang ingin menyerahkan benda-benda tersebut untuk dimusnahkan. Malam itu, pengajian berubah menjadi ajang taubat massal. Banyak yang menangis, merasa selama ini telah tersesat tanpa sadar. Gus Ikdam tersenyum melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang jenggot Pak Soleh, tetapi tentang banyak orang yang akhirnya tersadar dari kesalahan mereka. Sementara panitia mengurus benda-benda yang diserahkan oleh jamaah, Gus Ikdam kembali menoleh ke arah wadah yang berisi jenggot. Meskipun kini makhluk itu tampak tidak bernyawa, ia tahu bahwa benda semacam ini memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dianggap remeh. Ia kemudian memanggil salah satu panitia, seorang santri senior bernama Ustaz Malik. "Ustaz, coba periksa lebih dekat. Pastikan tidak ada sesuatu yang tersisa." Ustaz Malik mendekat dengan hati-hati. Ia menggunakan sarung tangan sebelum menyentuh wadah tersebut. Namun, begitu ia mencoba mengangkat jenggot dengan sepotong kain, sesuatu yang aneh terjadi, ada suara lirih seperti bisikan yang terdengar dari dalam wadah. Beberapa jamaah yang masih berada di dekat panggung kembali merinding. Mereka menatap dengan penuh ketakutan. Gus Ikdam tidak terkejut. Dengan tenang, ia berkata, "Jangan takut. Ini hanya sisa energi yang masih tertinggal. Kita lanjutkan dengan doa-doa yang lebih kuat." Maka, ia pun mengajak semua jamaah untuk bersama-sama membaca surah Al-Baqarah. Ribuan suara bersatu, menggetarkan suasana. Seiring dengan lantunan ayat-ayat suci, suara aneh itu perlahan menghilang. Wadah yang berisi jenggot kini tampak benar-benar tenang. Pagi harinya, setelah subuh, Gus Ikdam dan beberapa santri senior bersiap untuk memusnahkan jenggot tersebut. Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh ulama, mereka memilih untuk menguburnya di tempat yang jauh dari pemukiman, agar tidak ada orang yang mencoba mengambilnya kembali. Mereka menggali sebuah lubang di tanah, cukup dalam untuk memastikan benda itu tidak akan ditemukan dengan mudah. Setelah itu, mereka menuangkan air zam-zam yang telah dicampur dengan garam dan daun bidara ke dalam lubang tersebut, sebagai langkah terakhir untuk menetralisir segala bentuk energi yang masih tersisa. Sebelum mengubur jenggot itu, Gus Ikdam kembali berdoa, meminta perlindungan kepada Allah. Setelah itu, dengan hati-hati, mereka menimbun benda tersebut dengan tanah dan menandai tempat itu agar tidak ada yang mendekatinya. Setelah semua selesai, Gus Ikdam menghadap para santri dan berkata, "Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas dalam hidup. Segala sesuatu yang kita butuhkan sudah Allah sediakan. Kita hanya perlu berusaha dan bersabar." Semua santri mengangguk dengan penuh hormat. Mereka tahu bahwa malam tadi adalah malam yang penuh hikmah, bukan hanya bagi Pak Soleh, tetapi bagi semua orang yang hadir. Setelah pengajian akbar itu, banyak jamaah yang merasa lebih tenang. Mereka yang tadinya masih menyimpan benda-benda bertuah mulai membuangnya dan menggantinya dengan ibadah yang lebih khusyuk. Pak Soleh, yang tadinya merasa cemas dengan kehidupannya setelah membuang jenggot, justru merasa lebih damai. Warungnya memang tidak langsung menjadi lebih ramai, tetapi ia merasa rezekinya lebih berkah. Tidak ada lagi rasa takut atau perasaan was-was yang selama ini menghantui dirinya. Di sisi lain, cerita tentang kejadian malam itu menyebar luas. Banyak orang yang mulai berpikir ulang tentang benda-benda yang mereka simpan. Beberapa bahkan datang ke pesantren untuk meminta bimbingan lebih lanjut tentang bagaimana cara bertaubat dari kesyirikan. Dalam salah satu kajian berikutnya, Gus Ikdam mengangkat topik tentang kejadian malam itu. Dengan penuh kelembutan, ia berkata, "Saudara-saudaraku, kita semua pernah tersesat. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita kembali ke jalan yang benar." Ia melanjutkan, "Kesyirikan itu seperti racun. Kadang kita tidak sadar bahwa kita telah meminumnya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita keracunan. Tapi selama masih ada kesempatan untuk bertobat, maka pintu Allah selalu terbuka." Malam itu, ribuan jamaah kembali menangis. Mereka sadar bahwa mereka telah mendapat pelajaran yang sangat berharga. Dan sejak saat itu, Majelis Gus Ikdam tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk kembali menemukan cahaya iman yang sesungguhnya.
Suasana masih tegang, meskipun kini para jamaah mulai merasakan kelegaan setelah melihat bagaimana Gus Ikdam berhasil menangani jenggot tersebut. Pak Soleh masih menggenggam makhluk kecil itu, tetapi kini ia merasakan sesuatu yang berbeda, tidak ada lagi hawa panas atau getaran aneh yang sebelumnya ia rasakan. Jenggot itu tampak semakin kering, seolah kehilangan energinya. Gus Ikdam menatap Pak Soleh dengan penuh kelembutan. "Pak Soleh, benda ini bukan lagi milik Anda. Ini sudah saatnya dikembalikan kepada Allah." Pak Soleh terisak. Ia merasa malu, sekaligus bersyukur. "Gus, saya benar-benar menyesal. Saya terlalu takut kehilangan rezeki, sampai saya tidak sadar kalau saya telah menyimpan sesuatu yang bisa menyesatkan." Gus Ikdam tersenyum tipis. "Yang paling penting adalah Bapak telah menyadari kesalahan dan ingin kembali kepada Allah. Itu adalah langkah yang luar biasa." Beberapa panitia maju ke depan untuk membantu mengamankan jenggot. Mereka membawa wadah berisi air zam-zam yang sudah dicampur dengan garam dan daun bidara, sebuah campuran yang diyakini bisa menetralisir energi negatif. Dengan perlahan, Gus Ikdam meletakkan jenggot ke dalam wadah tersebut. Begitu jenggot menyentuh air, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Air dalam wadah itu langsung berbuih dan mengeluarkan aroma anyir yang menusuk hidung. Beberapa orang yang berada di dekatnya langsung menutup hidung mereka. Jenggot yang tadinya kering tiba-tiba menggeliat lemah sebelum akhirnya benar-benar diam. Gus Ikdam terus membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk, dan perlahan, air itu kembali tenang. Pak Soleh jatuh bersimpuh, menangis terseduh-seduh. Ia merasakan beban yang selama ini menghimpit jiwanya akhirnya terangkat. Para jamaah yang menyaksikan ikut menangis, tersentuh dengan kejadian yang mereka alami malam itu. Setelah kejadian itu, suasana pengajian berubah menjadi lebih haru. Banyak jamaah yang tiba-tiba merasa terpanggil untuk bertaubat. Beberapa dari mereka yang selama ini masih percaya pada benda-benda bertuah mulai merasa takut dan ingin membuangnya. Seorang ibu yang sejak tadi duduk di bagian tengah tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah panggung. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Gus, saya juga punya sesuatu di rumah. Suami saya menyimpannya untuk usaha, katanya agar warung kami selalu laris. Tapi setelah melihat ini, saya takut, saya ingin membuangnya." Gus Ikdam mengangguk. Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Jika ibu ingin benar-benar bertaubat, maka segeralah singkirkan benda itu. Jangan biarkan keyakinan kita tergantung pada selain Allah. Mendengar hal itu, semakin banyak jamaah yang mulai mengakui bahwa mereka juga memiliki benda-benda serupa di rumah mereka. Ada yang memiliki keris pusaka, ada yang menyimpan batu akik bertuah, bahkan ada yang mengaku memiliki susuk yang dulu dipasang untuk pesona. Para panitia mulai mendata siapa saja yang ingin menyerahkan benda-benda tersebut untuk dimusnahkan. Malam itu, pengajian berubah menjadi ajang taubat massal. Banyak yang menangis, merasa selama ini telah tersesat tanpa sadar. Gus Ikdam tersenyum melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang jenggot Pak Soleh, tetapi tentang banyak orang yang akhirnya tersadar dari kesalahan mereka. Sementara panitia mengurus benda-benda yang diserahkan oleh jamaah, Gus Ikdam kembali menoleh ke arah wadah yang berisi jenggot. Meskipun kini makhluk itu tampak tidak bernyawa, ia tahu bahwa benda semacam ini memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dianggap remeh. Ia kemudian memanggil salah satu panitia, seorang santri senior bernama Ustaz Malik. "Ustaz, coba periksa lebih dekat. Pastikan tidak ada sesuatu yang tersisa." Ustaz Malik mendekat dengan hati-hati. Ia menggunakan sarung tangan sebelum menyentuh wadah tersebut. Namun, begitu ia mencoba mengangkat jenggot dengan sepotong kain, sesuatu yang aneh terjadi, ada suara lirih seperti bisikan yang terdengar dari dalam wadah. Beberapa jamaah yang masih berada di dekat panggung kembali merinding. Mereka menatap dengan penuh ketakutan. Gus Ikdam tidak terkejut. Dengan tenang, ia berkata, "Jangan takut. Ini hanya sisa energi yang masih tertinggal. Kita lanjutkan dengan doa-doa yang lebih kuat." Maka, ia pun mengajak semua jamaah untuk bersama-sama membaca surah Al-Baqarah. Ribuan suara bersatu, menggetarkan suasana. Seiring dengan lantunan ayat-ayat suci, suara aneh itu perlahan menghilang. Wadah yang berisi jenggot kini tampak benar-benar tenang. Pagi harinya, setelah subuh, Gus Ikdam dan beberapa santri senior bersiap untuk memusnahkan jenggot tersebut. Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh ulama, mereka memilih untuk menguburnya di tempat yang jauh dari pemukiman, agar tidak ada orang yang mencoba mengambilnya kembali. Mereka menggali sebuah lubang di tanah,
cukup dalam untuk memastikan benda itu tidak akan ditemukan dengan mudah. Setelah itu, mereka menuangkan air zam-zam yang telah dicampur dengan garam dan daun bidara ke dalam lubang tersebut, sebagai langkah terakhir untuk menetralisir segala bentuk energi yang masih tersisa. Sebelum mengubur jenggot itu, Gus Ikdam kembali berdoa, meminta perlindungan kepada Allah. Setelah itu, dengan hati-hati, mereka menimbun benda tersebut dengan tanah dan menandai tempat itu agar tidak ada yang mendekatinya. Setelah semua selesai, Gus Ikdam menghadap para santri dan berkata, "Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas dalam hidup. Segala sesuatu yang kita butuhkan sudah Allah sediakan. Kita hanya perlu berusaha dan bersabar." Semua santri mengangguk dengan penuh hormat. Mereka tahu bahwa malam tadi adalah malam yang penuh hikmah, bukan hanya bagi Pak Soleh, tetapi bagi semua orang yang hadir. Setelah pengajian akbar itu, banyak jamaah yang merasa lebih tenang. Mereka yang tadinya masih menyimpan benda-benda bertuah mulai membuangnya dan menggantinya dengan ibadah yang lebih khusyuk. Pak Soleh, yang tadinya merasa cemas dengan kehidupannya setelah membuang jenggot, justru merasa lebih damai. Warungnya memang tidak langsung menjadi lebih ramai, tetapi ia merasa rezekinya lebih berkah. Tidak ada lagi rasa takut atau perasaan was-was yang selama ini menghantui dirinya. Di sisi lain, cerita tentang kejadian malam itu menyebar luas. Banyak orang yang mulai berpikir ulang tentang benda-benda yang mereka simpan. Beberapa bahkan datang ke pesantren untuk meminta bimbingan lebih lanjut tentang bagaimana cara bertaubat dari kesyirikan. Dalam salah satu kajian berikutnya, Gus Ikdam mengangkat topik tentang kejadian malam itu. Dengan penuh kelembutan, ia berkata, "Saudara-saudaraku, kita semua pernah tersesat. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita kembali ke jalan yang benar." Ia melanjutkan, "Kesyirikan itu seperti racun. Kadang kita tidak sadar bahwa kita telah meminumnya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita keracunan. Tapi selama masih ada kesempatan untuk bertobat, maka pintu Allah selalu terbuka." Malam itu, ribuan jamaah kembali menangis. Mereka sadar bahwa mereka telah mendapat pelajaran yang sangat berharga. Dan sejak saat itu, Majelis Gus Ikdam tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk kembali menemukan cahaya iman yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah pengajian akbar yang menggemparkan itu, suasana di Jombang mulai kembali normal. Namun, di pesantren Gus Ikdam, ada beberapa kejadian aneh yang mulai terjadi. Para santri melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara langkah kaki di tengah malam. Padahal tidak ada siapapun di luar. Beberapa santri yang tidur di asrama juga mengaku melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan di belakang pesantren. Suara lirih seperti bisikan kadang terdengar saat mereka sedang membaca Al-Quran. Suatu malam, salah seorang santri bernama Ahmad terbangun karena merasa tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sesosok bayangan menyeramkan berdiri di sudut kamar. Bayangan itu menyerupai tubuh manusia kecil dengan rambut panjang yang berantakan, mirip dengan jenggot yang mereka musnahkan beberapa hari sebelumnya. Ahmad berusaha membaca ayat kursi, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu mendekat, dan saat hampir menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid pesantren. Seketika, bayangan itu menghilang. Ahmad langsung bangun dan berlari ke kamar Gus Ikdam untuk melaporkan apa yang terjadi. Gus Ikdam mendengar cerita Ahmad dengan tenang. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ini adalah ujian. Jangan takut, insya Allah, kita akan menyelesaikan ini." Pagi harinya, Gus Ikdam mengumpulkan beberapa santri senior dan beberapa pengurus pesantren. Ia meminta mereka untuk melakukan doa dan zikir bersama agar pesantren tetap dalam lindungan Allah. Namun, dalam hati, Gus Ikdam tahu bahwa masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Jenggot itu memang telah dimusnahkan, tetapi apakah ada seseorang yang masih terikat dengannya? Gus Ikdam pun mengunjungi rumah Pak Soleh untuk memastikan keadaan pria itu setelah kejadian di pengajian. Ketika tiba di sana, ia mendapati Pak Soleh tampak lelah dan lesu. Rumahnya juga terasa lebih dingin dari biasanya. "Pak Soleh, apa Bapak merasa ada sesuatu yang aneh setelah pengajian kemarin?" tanya Gus Ikdam. Pak Soleh mengangguk pelan. "Sejak saya membuang jenggot itu, saya merasa seperti ada yang mengikuti saya. Kadang-kadang, saya mendengar suara berbisik di telinga saya, mengatakan bahwa saya akan kehilangan segalanya." Gus Ikdam menghela napas. "Pak Soleh, ini adalah godaan setan.
Mereka ingin membuat Bapak takut dan ragu. Tapi ingat, selama kita bertawakal kepada Allah, mereka tidak akan bisa menyentuh kita. Gus Ikdam lalu membaca doa ruqyah di rumah Pak Soleh, mengusir segala energi negatif yang masih tersisa. Setelah itu, rumah Pak Soleh terasa lebih terang dan hangat. Meskipun keadaan di rumah Pak Soleh membaik, gangguan di pesantren justru semakin parah. Para santri melaporkan bahwa beberapa di antara mereka mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang wanita tua dengan mata hitam pekat berdiri di depan gerbang pesantren, tertawa dengan suara menyeramkan. Bahkan, salah satu santri melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat masjid pesantren, seolah mengawasi mereka. Gus Ikdam menyadari bahwa gangguan ini bukan sekadar fenomena biasa. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal, sesuatu yang belum tuntas. Malam itu, ia mengajak beberapa santri dan ustaz untuk melakukan doa dan zikir bersama di masjid pesantren. Mereka membaca surah Al-Baqarah secara berjamaah, memohon perlindungan dari segala gangguan gaib. Ketika doa sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar masjid, seperti seseorang yang menjerit dalam kesakitan. Para santri terkejut dan langsung berhamburan keluar. Di halaman pesantren, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan, seekor burung hantu besar jatuh dari langit dan menggelepar di tanah. Burung itu tampak seperti terbakar, bulu-bulunya hangus di beberapa bagian. Gus Ikdam menatap burung itu dengan tajam. "Ini bukan burung biasa," katanya. "Ini adalah perwujudan dari sesuatu yang telah lama mengawasi kita." Setelah kejadian burung hantu jatuh itu, Gus Ikdam merasa bahwa sudah waktunya untuk bertindak lebih jauh. Ia menyelidiki lebih dalam dan menemukan fakta mengejutkan. Ternyata jenggot yang ditemukan di pengajian bukanlah satu-satunya yang ada di Jombang. Ada beberapa warga lain yang masih menyimpan benda-benda bertuah serupa, dan mereka belum berani menyerahkannya karena takut kehilangan kekayaan mereka. Gus Ikdam memutuskan untuk mengadakan pengajian khusus, mengundang mereka secara langsung. Dalam pengajian itu, ia berbicara dengan tegas, "Saudara-saudaraku, jangan biarkan diri kita diperbudak oleh benda-benda ini. Semua ini hanyalah tipu daya setan. Rezeki kita datang dari Allah, bukan dari makhluk-makhluk ini." Setelah mendengar ceramah itu, beberapa warga akhirnya memberanikan diri untuk membawa benda-benda mereka dan menyerahkannya kepada Gus Ikdam. Mereka menangis, merasa lega telah melepaskan diri dari belenggu kesyirikan. Setelah semua benda bertuah dikumpulkan, Gus Ikdam dan para santri melakukan doa bersama sebelum memusnahkannya. Mereka memilih untuk membakar benda-benda tersebut di tempat yang jauh dari pemukiman. Ketika api mulai menyala, terdengar suara-suara aneh dari dalam kobaran api, seperti suara jeritan yang perlahan menghilang. Para santri merinding, tetapi mereka terus membaca doa dengan khusyuk. Saat api benar-benar padam, suasana di pesantren langsung berubah. Tidak ada lagi hawa berat yang menekan, tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Semua terasa lebih tenang, lebih damai. Keesokan harinya, Gus Ikdam mengadakan pengajian syukuran. Dalam pengajian itu, ia berpesan, "Kita telah melihat sendiri bagaimana setan bekerja. Mereka menipu kita dengan janji palsu, tetapi pada akhirnya, hanya Allah yang memiliki kuasa atas hidup kita." Malam itu, seluruh jamaah menangis haru. Mereka merasa seperti telah lahir kembali dengan iman yang lebih kuat. Dan sejak saat itu, pesantren Gus Ikdam menjadi tempat yang lebih bersih, lebih terang, dan lebih penuh dengan keberkahan. Penutupan, kemenangan keimanan dan hikmah di balik peristiwa. Setelah peristiwa besar yang mengguncang Jombang, kehidupan di pesantren Gus Ikdam kembali berjalan dengan normal. Para santri kembali fokus pada pelajaran mereka, dan warga sekitar yang sebelumnya terpengaruh oleh benda-benda bertuah mulai meninggalkan praktik-praktik kesyirikan. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bukan hanya bagi mereka yang mengalaminya secara langsung, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mendengar kisahnya. Gus Ikdam sendiri merasa bahwa kejadian ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk semakin menguatkan iman mereka. Ia bersyukur bahwa banyak orang yang akhirnya tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Namun, ia juga tahu bahwa perjuangan melawan kejahatan dan kesyirikan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Selalu akan ada godaan dan tipu daya setan yang mencoba menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan. Sebagai bentuk tindak lanjut, Gus Ikdam semakin gencar mengadakan pengajian yang menekankan pentingnya tawakal dan menjauhi segala bentuk praktik ilmu hitam. Ia mengajak para santri dan jamaahnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir,
dan menguatkan keimanan agar tidak mudah tergoda oleh iming-iming duniawi yang menyesatkan. Setiap Jumat, ia mengadakan kajian khusus yang membahas tentang bahaya sihir, jimat, dan segala bentuk praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tak hanya itu, beberapa warga yang sebelumnya pernah menyimpan benda-benda bertuah kini berbondong-bondong datang ke pesantren untuk meminta bimbingan. Mereka yang dulunya mengandalkan jenggot, keris bertuah, atau benda mistis lainnya, kini mulai memahami bahwa segala rezeki dan keberuntungan datang dari Allah semata. Mereka juga belajar untuk menerima ujian hidup dengan sabar, tanpa mencari jalan pintas yang menyesatkan. Bahkan, Pak Soleh yang menjadi pusat perhatian dalam kejadian ini mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Sejak menyerahkan jenglotnya dan bertaubat, ia merasa hidupnya lebih tenang. Meskipun awalnya bisnisnya mengalami kemunduran, ia tetap berusaha dengan jujur dan tawakal. Tak lama kemudian, Allah menggantinya dengan rezeki yang lebih berkah, bisnisnya kembali bangkit, dan kali ini tanpa bantuan kekuatan gelap. Pak Soleh juga semakin rajin menghadiri pengajian dan menjadi teladan bagi warga lain yang masih ragu untuk meninggalkan praktik-praktik sesat. Kisah ini juga menjadi perbincangan di berbagai tempat. Banyak orang dari luar daerah yang datang ke pesantren Gus Ikdam, ingin belajar lebih dalam tentang bahaya ilmu hitam dan cara menghindarinya. Media lokal bahkan sempat meliput kejadian ini, membuatnya semakin dikenal luas. Namun, Gus Ikdam tidak pernah merasa bangga berlebihan. Baginya, ini bukan soal popularitas, melainkan tentang dakwah dan tanggung jawab untuk menyelamatkan umat dari jebakan setan. Dengan adanya kejadian ini, para santri di pesantren Gus Ikdam juga semakin sadar bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Mereka belajar bahwa ilmu agama bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk diamalkan dan dijadikan perisai dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Beberapa santri yang sebelumnya hanya belajar secara teori, kini semakin rajin dalam menjalankan ibadah dan mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Malam-malam di pesantren yang sebelumnya terasa mencekam akibat gangguan gaib kini berubah menjadi malam-malam yang penuh kedamaian. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan misterius yang mengintai di sudut-sudut bangunan. Para santri bisa tidur dengan nyenyak, tanpa dihantui oleh mimpi buruk atau perasaan takut. Pesantren menjadi tempat yang lebih tenteram, lebih bercahaya, dan lebih dipenuhi dengan keberkahan. Dari kejadian ini, ada satu pelajaran penting yang dapat diambil, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah. Sekuat apapun makhluk gaib, sehebat apapun ilmu hitam, pada akhirnya semuanya tidak akan mampu melawan kuasanya. Hanya dengan keimanan yang kuat dan keteguhan hati dalam berpegang pada ajaran Islam, seseorang bisa terhindar dari godaan setan dan tipu daya dunia. Kisah ini akan selalu menjadi pengingat bagi semua orang yang mendengarnya. Sebuah peristiwa yang bukan hanya tentang pengusiran makhluk gaib atau pemusnahan benda bertuah, tetapi tentang perjuangan melawan hawa nafsu, ketamakan, dan kegelapan hati. Sebuah kisah tentang kemenangan cahaya atas kegelapan, kemenangan iman atas kesesatan, dan kemenangan seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya dengan hati yang bersih. Akhirnya, pesantren Gus Ikdam tetap berdiri tegak, menjadi benteng keimanan yang tak tergoyahkan oleh godaan duniawi. Semoga cerita ini bisa memberi pesan moral yang mendalam dan menyadarkan banyak orang tentang bahaya kesyirikan dan pentingnya bersandar hanya kepada Allah. Jika ada yang ingin ditambahkan atau dikembangkan lagi, saya siap membantu.